Series The Falcon and the Winter Soldier terus berlanjut dan kali ini akhirnya menelusuri wilayah yang lebih jauh lagi yang malah dalam series ini dianggap berada di Kepulauan Indonesia. Juga menjadi tindak lanjut berpisahnya Kapten Amerika baru dengan Sam Wilson dan Bucky Barnes yang memilih untuk bekerja sendiri sebagai free agent untuk memburu Flag Smasher. Banyak referensi dan detail yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, dan apakah kalian sudah siap? So Universe, let's talk about it. Episode ketiga The Falcon and the Winter Soldier kini sudah bisa ditonton di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode terbaru ini, kita wajib kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa memaksimalkan cinema experience kalian ketika menonton episode terbaru The Falcon and the Winter Soldier ini. Series ini diawali dari perkenalan GRC, Global Repatriation Council, yaitu sebuah organisasi yang dikhususkan untuk menangani seluruh warga yang kembali setelah The Blip. Petugas GRC sendiri berafiliasi dengan Kapten Amerika dan Lemar Hoskins untuk menyergap Karli Morgenthau dan Flag Smasher di Munich, Jerman. Sementara itu, Bucky menemui Zemo di selnya dan membantunya bebas meski ditentang oleh Sam Wilson. Bucky sendiri berharap Zemo yang memiliki pengetahuan luas tentang Hydra dan program Winter Soldier bisa membantu mereka untuk menelusuri lebih jauh mengenai Flag Smasher dan replika serum Super Soldier. Akhirnya, Zemo menuntun mereka menelusuri Madripoor, sebuah negara yang letaknya di Kepulauan Indonesia. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Shelby yang memberitahu kalau serum Super Soldier memang ada di Madripoor yang dikembangkan oleh Dr. Wilfred Nagel atas perintah Power Broker. Tiba-tiba mereka dituduh sebagai pembunuh Shelby hingga dijadikan target sayembara untuk diburu. Beruntung ada Sharon Carter yang membantu mereka hingga berhasil menemukan lokasi laboratorium Dr. Nagel di dermaga kontainer di Madripoor. Terungkaplah sekitar 20 vials serum Super Soldier telah dicuri oleh Karli Morgenthau dan Flag Smasher-nya. Tiba-tiba Zemo bertindak sendirian dengan membunuh Dr. Nagel. Setelah Nagel memberikan petunjuk mengenai seseorang yang bernama Donya Madani, di mana Dr. Nagel diminta untuk membantunya. Keberadaan mereka pun akhirnya ketahuan hingga diserang di lokasi tersebut. Dalam upaya mereka memberikan perlawanan, Zemo beraksi dan menolong mereka keluar dari Madripoor. Sementara Sharon Carter memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan misi mencurigakannya. Di Riga, Latvia, Karli dan Dovich merampok bahan logistik persediaan GRC setelah Karli sempat berduka kehilangan orang tuanya akibat tuberkulosis yang tidak lain ternyata adalah Donya Madani. Sementara itu di Munich, John Walker dan Lemar Hoskins mendapatkan fakta bahwa Zemo telah kabur dari sel tahanannya setelah dibantu oleh Sam dan Bucky. Di akhir episode ketiga ini, Zemo, Sam, dan Bucky akhirnya tiba di Riga, di mana Bucky memilih untuk memisahkan diri untuk sementara waktu dengan timnya dengan berpura-pura mencari angin segar. Padahal rupanya dia menemukan petunjuk kehadiran seorang Wakanda, anggota Dora Milaje, yaitu Ayo, yang sedang memburu Zemo. Episode yang mengundang begitu banyak pertanyaan dan men-trigger munculnya banyak teori yang akan segera kita bahas. Oke, let's break it down. Kita mulai dari John Walker. Di episode kali ini, John Walker tidak mendapatkan begitu banyak spotlight. Dalam aksinya menginterogasi warga sipil yang membantu Karli Morgenthau sebelumnya untuk bersembunyi, emosinya meledak setelah wajahnya diludahi. Sesuatu yang mungkin banyak di antara kalian juga ingin melakukannya, kan? Do you know who I am? Ingat, Steve Rogers tidak pernah melakukan hal tersebut kepada warga sipil. Itulah perbedaan mendasar kedua Kapten Amerika ini. Sedikit detail menarik, di sebuah scene setelahnya, wajahnya tersorot kamera yang menyeratkan kalau dia sedang pusing. Seperti dugaan kita semula, meski dia mengakui dirinya sebagai manusia biasa dan belum menerima serum Super Soldier sekalipun, tidak bisa dipercaya begitu saja. Ini bahkan bisa disimpan sebagai bukti kalau dia adalah prajurit super. Kepalanya yang terlihat pening bisa jadi merupakan efek dari serum Super Soldier. Ingat, serum Super Soldier yang diciptakan oleh Abraham Erskine yang terlihat dalam Captain America The First Avenger akan mengubah karakter penerimanya. Yang jahat akan menjadi semakin jahat, yang baik akan menjadi semakin baik. Good becomes great. Bad becomes worse. Tentu saja dibarengi dengan kekuatan yang mereka terima. Di episode ini, Dr. Wilfred Nagel mengungkap replika serum ciptaannya jauh lebih stabil. Dalam artian tidak akan merubah fisik penerimanya. Ciptaan Abraham Erskine malah merubah Steve Rogers yang awalnya kurus kerempeng menjadi lebih kekar. Sementara di satu sisi mengubah Johan Smith menjadi Red Skull. Replika lainnya dari serum tersebut malah jauh lebih tidak stabil, yang membuat Bruce Banner menjadi Hulk dan Emil Blonsky menjadi Abomination. Ciptaan Nagel ini rupanya tidak merubah fisik,
melainkan hanya menambah kekuatan saja, seperti yang terlihat kepada Karli Morgenthau dan Dovich, serta juga kemungkinan John Walker. Jadi sekali lagi, kepalanya yang pening itu mungkin saja adalah efek serum yang justru akan membuatnya jauh lebih brutal nantinya. Pada saat itulah pemerintah akan mencabut mandatnya sebagai Kapten Amerika dan kembali menyerahkannya kepada Sam Wilson, yang merupakan pewaris yang ditunjuk oleh Steve Rogers. Berbicara mengenai Dr. Nagel, dia adalah ilmuwan yang diperintahkan oleh Power Broker untuk menciptakan serum Super Soldier. Sejauh ini, dia telah menciptakan 20 Blue Vials yang malah dicuri oleh Karli. Dia menceritakan 5 percobaan serum Super Soldier gagal yang digunakan oleh Hydra untuk Project Winter Soldier. Ini merupakan sebuah callback untuk film Captain America Civil War, di mana terlihat 5 prajurit Winter Soldier yang dibunuh oleh Zemo sebelum mengadu domba Captain America dan Iron Man di Siberia. Dia juga menyebut sampel darah dari seorang prajurit Afro-Amerika yang menjadi korban eksperimen, yang bisa saja ini merupakan referensi dari Isaiah Bradley, Black Captain America pertama, seperti yang diceritakannya di episode kedua kemarin. Dalam komik, dia dikenal dengan codename Dr. Joseph Reinstein, yang merupakan seorang ilmuwan yang bekerja untuk Project Rebirth, percobaan yang menciptakan Captain America dalam Perang Dunia Kedua. Setelah kematian Dr. Abraham Erskine, dia ditugaskan untuk membuat ulang serum Super Soldier oleh Angkatan Darat Amerika. Karakter ini pertama kali muncul dalam komik Truth, Red, White, and Black, isu nomor 1, yang dirilis pada bulan Januari tahun 2003. Berikutnya ada Selby. Karakter ini menjadi kunci bagi Sam, Bucky, dan Zemo untuk menemukan titik terang serum Super Soldier di Madripoor. Dia adalah pemilik salah satu klub di Madripoor, yaitu Princess Bar, yang langsung menemui ajalnya setelah ditembak secara misterius oleh orang yang tidak terlihat. Kemungkinan yang membunuhnya adalah prajurit sniper suruhan Power Broker yang mengawasi pergerakan Sam, Bucky, dan Zemo. Kecurigaan kita bukannya tanpa alasan, karena sesaat setelah Selby tewas, pesan berantai pun dikirim dengan memframe Sam, Bucky, dan Zemo yang menjadi pelakunya hingga mereka pun diburu. Dalam komik, nama Selby sebenarnya lebih dari satu, namun kita menemukan beberapa kecocokan dengan seseorang yang bernama Suzanne Selby. Pertama kali muncul dalam komik Avengers, isu nomor 29 volume 8 yang dirilis pada bulan Januari tahun 2020. Dia dikenal dengan nama Starbrand. Suzanne ini bekerja di pabrik batu kapur selama 15 tahun sampai akhirnya Roxxon menutupnya dan memindahkannya ke Madripoor. Sayangnya dalam komik, dia juga menemui ajalnya tidak lama setelah melahirkan anaknya yang bernama Brandy Selby. Sebenarnya ada satu lagi Selby yang berasal dari komik yang justru memiliki koneksi besar terhadap franchise X-Men. Tapi dia digambarkan sebagai seorang laki-laki berkulit gelap yang berasal dari komik Excalibur isu nomor 104, sebuah seri komik Marvel yang terdiri dari mutant yang dipimpin oleh Captain Britain. Kekuatan mutant Selby di sini adalah menguasai kode biner komputer. Selby merupakan bagian dari Mutant Liberation Front atau MLF yang merupakan kelompok anarkis yang dipimpin oleh Strivey. Bedanya, markas mereka tidak berada di Madripoor, melainkan di Krakoa, sebuah pulau yang juga terkait dengan X-Men. Tapi saya tidak yakin kalau Selby yang ada dalam Marvel Cinematic Universe lewat The Falcon and the Winter Soldier ini adalah Selby yang dimaksudkan dari komik Excalibur tersebut. Kalau ada satu petunjuk yang erat banget kaitannya dengan mutant atau X-Men, maka tidak lain adalah The Princess Bar, yang bahkan dalam sumber aslinya pernah dimiliki oleh Wolverine. Pertama kali diperkenalkan dalam Marvel Comics Present isu nomor 1 pada tahun 1988. The Princess Bar ini dimiliki oleh seorang pria bernama O'Donnell, yang bisa dibilang sebagai markas dari villain Wolverine. Wolverine pada titik tertentu akan membeli bar tersebut. Berbicara mengenai Madripoor, dalam komik Marvel, Madripoor ini adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang malah lebih condong ditunjukkan letaknya berada di Singapura. Madripoor ini menjadi wilayah yang diibaratkan sebagai surga bagi banyak penjahat, di mana terdapat kesenjangan antara yang kaya yang tinggal di kota atas atau high town dan yang miskin yang tinggal di lokasi kumuh di low town atau kota bawah. Wilayah ini merupakan tempat yang sangat terkait dengan karakter mutant Marvel yang pertama kali muncul dalam komik New Mutants isu nomor 32, yang bahkan sangat terkait dengan Wolverine, yang ketika berada di Madripoor ini menggunakan nama alter egonya yaitu Patch. Rupanya Marvel Cinematic Universe sedikit menggeser lokasi penyebutan Madripoor ini dengan menyebutnya sebagai negara kepulauan yang berada di antara kepulauan Indonesia. That is why we're going to Madrid. Island nation in the Indonesian archipelago. Satu hal yang tidak kalah menariknya, Sam Wilson malah menganggap Madripoor ini lebih mirip dengan Skull Island. What's up with Madripoor?
You guys talk about it like it's Skull Island. Tentu saja merupakan referensi yang menyenangkan buat para penggemar Monsterverse. Tapi jangan salah, Marvel sendiri juga punya Skull Island-nya yang letaknya berada di dekat Savage Lane. Kebetulan kita juga menemukan Easter eggs mengenai wilayah ini nanti. Skull Island pernah diceritakan dalam komik Daredevil isu nomor 12 pada tahun 1966. Berikutnya kita berbicara mengenai Baron Helmut Zemo. Dalam film ini akhirnya Helmut Zemo mendapatkan gelarnya sebagai Baron. Di awal film kita melihat upaya Zemo untuk mencoba mempengaruhi otak Bucky Barnes kembali sebagai The Winter Soldier dengan menyebutkan kalimat yang sama yang diambil dari Winter Soldier book. Желание, живой, 17, желание, живой, 17. Sayangnya upaya tersebut gagal karena memang Bucky Barnes otaknya telah dinetralisir di Wakanda, sehingga kata sandi yang berupa mantra tersebut tidak lagi berpengaruh. Dalam scene percakapan dengan Bucky Barnes, Zemo menyebut kalau dia membaca buku-buku dari Machiavelli yang merupakan seorang diplomat, filsuf dan penulis yang berasal dari Italia, dengan salah satu buku terkenalnya berjudul The Prince atau Il Principe yang ditulis pada tahun 1513. Dia juga sering disebut sebagai bapak filsafat politik modern dan ilmu politik. Pada akhirnya kebiasaan Zemo membaca buku-buku tersebut dimanfaatkan oleh Bucky untuk menyelipkan kartu keamanan sel yang akan digunakan oleh Zemo untuk membebaskan dirinya. Buku yang digunakannya ditulis oleh Roger De Masters yang berjudul Fortuna is Andre Senderflus. Roger Davis Masters sendiri merupakan lulusan Harvard yang lahir pada tahun 1933 dan bertugas di Angkatan Darat Amerika pada tahun 1955. Karyanya sendiri telah mempelopori beberapa penerapan ilmu alam dan ilmu sosial serta kebijakan pemerintah. All this time you've been rich? I'm a Baron, son. Terungkaplah kalau Zemo sebenarnya adalah orang kaya dan bahkan dihormati di Sokovia, setidaknya sampai Avengers menghancurkan Sokovia setelah bencana Ultron yang kita lihat dalam Avengers Age of Ultron. Dia bahkan memiliki pelayan pribadi yang bernama Osnick yang perannya 11-12 dengan Alfred Pennyworth untuk Bruce Wayne. Di hanggar miliknya, Zemo menemukan sebuah topeng yang akhirnya merubah penampilannya sama seperti dalam komik yang kita harapkan selama ini. Topeng tersebut kemungkinan merupakan milik ayahnya yang bernama Baron Heinrich Zemo. Seperti yang kita ketahui dalam komik, Zemo yang asli sebenarnya adalah Baron Heinrich Zemo, merupakan seorang ilmuwan Jerman yang brilian yang menjadi villain untuk Kapten Amerika selama era Perang Dunia Kedua. Topeng ungunya secara permanen menempel di wajahnya, hingga akhirnya setelah dia meninggal ketika berusaha mengalahkan Kapten Amerika, Helmut Zemo anaknya mengenakan topeng tersebut untuk mengikuti jejak ayahnya dan berfungsi sebagai pengingat atas apa yang telah dicapai oleh Baron Heinrich Zemo. Di MCU, topeng ini bisa saja berfungsi sebagai pengingat dari orang-orang yang hilang dan yang menjadi korban dari bencana Sokovia. Gelagatnya dalam episode ketiga ini mungkin bisa menarik simpati para penonton dan para fans dengan menganggap kalau dia akan menjadi the next Loki, salah satu villain yang mendapatkan begitu banyak fans dan dicintai. Meskipun kita tidak tahu apa motifnya sehingga dia bisa dengan rela melupakan dendamnya terhadap Avengers, yang mana The Falcon alias Sam Wilson adalah salah satu anggota Avengers yang dalam series ini malah terlihat membantunya. Setidaknya itu yang terlihat di episode ketiga ini. Bukan hal yang aneh kalau kita mencurigai Baron Zemo di sini sebenarnya memiliki keinginan untuk membentuk timnya sendiri untuk menyaingi Avengers. Pengetahuan dan aksesnya di Madripoor tidak bisa diacuhkan begitu saja. Ketika Sam meremehkan Zemo yang menduga kalau dirinya tidak memiliki afiliasi atau teman di Hightown atau kota atas di Madripoor, tentu saja tidak bisa kita percaya begitu saja. Let me guess. We don't have any friends in Hightown. Sepak terjang dari Helmut Zemo sendiri juga sempat kembali diceritakan oleh Sam Wilson yang menyebut beberapa tragedi seperti peledakan bom di PBB di Wina yang akhirnya membunuh King T'Chaka dan memframe Bucky Barnes sebagai pelakunya. Berikutnya ada Sharon Carter, dikenal juga sebagai agen 13 SHIELD yang pertama kali muncul dalam Kapten Amerika The Winter Soldier. Kisahnya terus berlanjut di Kapten Amerika Civil War, sebelum akhirnya melanglang buana dalam pelariannya setelah membantu Kapten Amerika dan Sam Wilson untuk merebut SHIELD dan Armor the Falcon hingga dianggap sebagai pembelot Sokovia Accords. Pelariannya malah membawanya ke Madripoor. Penampakannya sebenarnya sudah terlihat ketika Sam, Bucky, dan Zemo memasuki Prince Bar. Terungkap pula kalau Sharon Carter sebenarnya juga kecewa terhadap The Avengers yang tidak memberikan bantuan sama sekali ketika dia membutuhkannya. Meskipun telah ditawari oleh Sam Wilson untuk pembersihan namanya di pemerintahan Amerika, Sharon Carter ternyata lebih memilih untuk tinggal di Madripoor untuk menjalankan sebuah misi rahasia seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Masih menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sharon Carter sehingga lebih memilih untuk menetap di Madripoor dibandingkan kembali ke Amerika.
Kita beralih ke Bucky Barnes yang dalam series ini untuk episode ketiga ngotot untuk membantu Zemo kabur dari tahanannya. Meskipun Sam Wilson telah memperingatkannya, namun Bucky kembali meminta Sam Wilson untuk melawan hukum. Sebenarnya sebuah callback di mana Sam Wilson pernah melakukannya ketika melawan keputusan perjanjian Sokovia yang membuatnya berada dalam pelarian bersama dengan Kapten Amerika yaitu Steve Rogers. Kali ini Sam Wilson harus berpura-pura menjadi seseorang yang mirip dengan dirinya yang bernama Conrad Mack alias Smiling Tiger. Wajahnya memang sangat mirip dengan Sam Wilson. Bahkan kita sempat mengira kalau itu adalah doppelganger dari Sam Wilson. Tapi jangan salah, karena Conrad Mack sendiri sebenarnya memang ada dalam komik yang pertama kali dimunculkan dalam komik New Warriors isu nomor 19 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1992. Dia memang dikenal sebagai Smiling Tiger yang memang banyak menghabiskan waktunya di Madripoor. Dia merupakan anak dari Collier Mack yang merupakan marinir yang terlibat dalam Perang Vietnam. Collier dan rekan-rekannya lalu menemukan sebuah kuil kuno yang merupakan rumah bagi sekte Dragon's Breath, di mana dia menikahi salah satu wanita dari sekte tersebut dan akhirnya memiliki seorang putra yang adalah Conrad Mack sendiri. Fakta menarik lainnya, The Smiling Tiger ini sebenarnya pernah diceritakan bergabung dengan Thunderbolt. Berikutnya akhirnya kita melihat lagi catatan Bucky Barnes yang dibaca oleh Helmut Zemo yang menanyakan mengenai sosok Yori Nakajima. Karakter yang satu ini sudah muncul di episode pertama The Falcon and the Winter Soldier, beserta catatan yang berisi nama-nama yang merupakan daftar orang yang berkaitan ketika dia masih menjadi The Winter Soldier. Sama seperti ulasan kita di episode pertama, ternyata benar Sam malah mengingat catatan yang dimiliki oleh Steve Rogers sambil menyebut Trouble Man dan Marvin Gaye yang termasuk dalam catatan milik Steve tersebut. Lucunya, episode ketiga ini tayang pada tanggal 2 April yang merupakan ulang tahun ke-82 Marvin Gaye. Satu hal yang penting yang tidak boleh saya lewatkan adalah dua scene favorit saya dalam film ini. Yang pertama adalah ketika Sam Wilson yang begitu tersiksa dengan kebiasaan The Smiling Tiger dalam aksi penyamarannya. Dan yang kedua, akhirnya Bucky Barnes mendapatkan pembalasan terhadap Sam Wilson mengenai jok mobil seperti yang terlihat dalam Captain America Civil War. Can you move your seat up? No. You're not gonna move your seat up, are you? No. Nah, sebelum kita menjelaskan apa arti dari ending episode ketiga The Falcon and the Winter Soldier ini, kita simak dulu beberapa Easter eggs dan detail-detail kecil yang kita temukan. Yang pertama dari graffiti yang terlihat di lokasi penyergapan John Walker dan Lemar Hoskins di Munich, Jerman. Terdapat graffiti yang bertuliskan Lobos. Sebenarnya ini merupakan sebuah Easter egg yang mengarah kepada mutant. Dalam komik kita mengenal Lobo Cartel yang didirikan oleh mutant bersaudara yaitu Carlos Lobo dan Eduardo Lobo. Mereka berhasil menghentikan perang antar geng yang brutal yang memperebutkan narkoba dan penyelundupan yang menelan begitu banyak korban jiwa, lalu menjadi pemimpin geng tersebut dan memperluas wilayah operasi mereka untuk melakukan operasi perdagangan narkoba. Mereka pertama kali diceritakan dalam komik Spectacular Spider-Man isu nomor 143 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1988. Tidak berhenti sampai di situ, kita juga mendapatkan Easter eggs lainnya yang menjadi referensi untuk Spider-Man. Perhatikan, ada sebuah poster yang bergambarkan badak yang kemungkinan itu merupakan referensi salah satu villain Spider-Man yang tentu saja kalian kenal, Rhino, yang pertama kali dimunculkan dalam live action garapan Mark Webb dalam film The Amazing Spider-Man kedua. Detail menarik lainnya, kalau di episode kedua kemarin Bucky sempat menyebut nama Gandalf dari franchise Hobbit atau Lord of the Rings, maka dalam film ini kita kembali mendapatkan sebuah brand ternama dari dunia nyata yang adalah nama game yang sangat populer di kalangan para gamers tentu saja, yaitu Grand Theft Auto atau GTA. So our first move is Grand Theft Auto? Sekali lagi, Marvel Cinematic Universe membuktikan kalau mereka menganggap pop culture yang ada di dunia nyata eksis di dunia MCU. Kita juga mendapatkan graffiti Power Broker is Watching yang selalu ditampilkan dalam kredit penutup setiap episode series ini. Kita juga bisa melihat penampakan sebuah miniatur buaya yang kemungkinan menjadi Easter egg salah satu karakter Marvel yaitu Crocodile, yang pertama kali dimunculkan dalam komik Destroyers isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2009. Tidak hanya itu saja, salah satu graffiti juga menunjukkan Snake yang menjadi referensi The Serpent Society dalam komik Marvel, merupakan sebuah perusahaan bisnis dan juga tentara bayaran yang identitas kostumnya didasarkan kepada ular. Organisasi ini dipimpin oleh Viper dan pertama kali debut dalam komik Captain America isu nomor 310 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1985. Selain itu, perhatikan baik-baik, kita juga bisa melihat penampakan The Mandarin
Tentu saja ini merupakan sebuah referensi halus terhadap karakter villain yang akan dimunculkan pertama kali secara nyata dan asli dalam film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, setelah sebelumnya sempat memulai debutnya di Marvel Cinematic Universe lewat film Iron Man ketiga. Namun, rupanya The Mandarin yang ditampilkan adalah The Mandarin palsu. Tidak berhenti sampai di situ, referensi halus mengenai Shang-Chi sendiri juga hadir lewat plat mobil yang berlogo Madripoor dengan angka 9762. Ini merupakan Easter eggs untuk komik X-Men Volume 2 isu nomor 62 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1997, di mana dalam komik tersebut Shang-Chi menjadi bintang tamu dengan team up bersama dengan X-Men. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di komik ini pula kita bisa melihat lokasi fiksi Marvel yaitu Savage Lane. Di Madripoor kita juga melihat sebuah logo kera misterius. Bisa jadi ini merupakan tanda pintu masuk ke Bronze Monkey Salon, sebuah bar yang bisa kita lihat dalam komik Captain America karya Mark Gruenwald. Dalam komik tersebut, Crossbone menculik pacar Captain America dan membawanya ke bar tersebut. Di ending series, Baron Zemo membawa Falcon dan Winter Soldier ke salah satu rumah persembunyiannya di Riga, Latvia, dan tidak butuh waktu lama Bucky menemukan jejak manik-manik Kimoyo. Dalam Marvel Comics, para warga Wakanda memakai gelang dari manik-manik ini yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Alat ini juga akhirnya diterapkan ke dalam MCU di Black Panther. Diduga manik-manik yang ditemukan oleh Bucky ini digunakan untuk memantau dan mengobservasi untuk mengawasi area di sekitar rumah persembunyian Zemo. Nah, sekarang kita membahas mengenai ending dari episode ketiga kali ini. Bucky Barnes akhirnya bertemu dengan Ayo yang merupakan salah satu anggota dari Dora Milaje yang pertama kali debut dalam film Captain America Civil War. Entah bagaimana caranya, Ayo tiba di Riga, Latvia, seolah mengetahui rencana Zemo, Sam, dan Bucky yang akan mendarat ke lokasi tersebut. Ayo sendiri menegaskan kalau dia hanya mencari Zemo, meski sebelumnya Bucky telah di-frame sebagai pelaku pembunuhan begitu banyak orang di Wina termasuk King T'Chaka. Ayo punya alasan kuat untuk memburu Zemo karena dialah yang bertanggung jawab atas kematian mantan Raja Wakanda tersebut sebelum akhirnya digantikan oleh King T'Challa. Spekulasi paling simpelnya seperti itu. Namun bagaimana kalau kita berteori seperti ini? Ayo mencari Zemo untuk menginterogasinya mengenai kematian King T'Challa. Saya curiga ini akan dijadikan sebuah plot hole untuk setup film sequel Black Panther berikutnya, di mana franchise tersebut tetap dilanjutkan meskipun Chadwick Boseman kini sudah tiada. Kevin Feige juga sudah memutuskan kalau tidak akan merecast karakter T'Challa dalam Marvel Cinematic Universe. Artinya, mereka harus mencari cara bagaimana Black Panther bisa dilanjutkan tanpa kehadiran Chadwick Boseman. The Falcon and the Winter Soldier bisa dibilang sebagai jalan yang tepat untuk melakukannya. Ayo datang ke Riga, Latvia untuk memburu Baron Zemo. Bukan bermaksud untuk membunuh, melainkan untuk menginterogasi mengenai apa yang terjadi terhadap T'Challa. Atau mungkin saja Baron Zemo telah di-frame sebagai pembunuh T'Challa, berkaca kepada apa yang telah dilakukannya kepada King T'Chaka. Masih merupakan tanda tanya besar, sama seperti halnya dengan karakter atau identitas Power Broker yang sebenarnya, yang dalam komik kita akrab mengenalnya dengan nama Karl Malus. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di episode berikutnya di The Falcon and the Winter Soldier untuk episode yang keempat. Kalau ada detail menarik lainnya yang mungkin kalian temukan dan luput dari perhatian saya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.